Kami mencari tahu permasalahan mengenai bungkus makanan melalui wawancara dengan kantin di GKU 2 ITB Jatinangor. Per hari ya? Iya, per hari. Sekitar 170 sampai 200-an. Oke. Kalau masak pernah, cuma bukan buat dijual sih. Oh, bukan buat Ya, dijual. buat konsumsi sendiri aja. Emang kalau dari segi harga tuh perbandingannya berapa kayak daun pisang sama plastik? Kalau buat perbandingan harga lebih murah daun pisang ya jelas. Cuma karena daun pisang nyarinya susah, nggak semua pasar ada. Iya. Ada mungkin nggak banyaknya Banyak ya. stoknya. Jadi lebih sering efisien aja sih Oke. yang disediakan lebih mudah. Jadi kita plastik. Jadi sebenarnya lebih murah pisang tapi Iya. kurang efisien aja gitu ya. Betul. Oke, terus gimana? Kalau diwajibin pakai daun pisang sih setuju aja sih, tapi cuma mungkin kalau memang buat diwajibkan pakai daun pisang mungkin bisa lebih diperbanyaknya buat stok untuk di pasar penjualannya, stok daun pisangnya. Jadi buat penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang butuh daun pisang tuh nggak susah gitu nyarinya. Iya. Tetap lihat dari persediaan pisang juga sih ya. Iya. Oh ya deh. Tapi berarti kesimpulannya tuh setuju aja gitu ya. Setuju. Karena kan mendukung sustain juga. Betul. Oh iya. Oke. Makasih ya. Ya siap. Makasih ya. Betul. Sama-sama. Saya Muhammad Dafa Ardia Pratama dari FTI Angkatan 2022 Program Studi Teknik Bioenergi dan Kemudi. Perkenalkan, aku Surya dari Teknik Bioenergi dan Kemudi Angkatan 2023. Oke, kalau misalkan saat ini yang paling berpotensi atau yang paling hot gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut aku sendiri yang paling hot itu sekarang adalah polisakarida gitu-gitu. Oke. Polisakarida dari bagas tebu, kemudian dari singkong dan dari jagung gitu-gitu. Dan dari jerami juga bisa. Dan kemudian kalau misalkan dari jerami itu bisa juga sebagai supportnya gitu. Oke. Kalau ngomongin bahan alami, setauku apapun yang ada pakinya itu ataupun glukosa itu nanti bisa diubah menjadi bentuk bioplastik itu. Jadi segala sesuatu yang punya pakinya ya, Ya, Kak? kalau pakinya lebih tinggi yang lebih bagus. Itu misalnya apa nih, Kak? Contohnya, misalnya kentang gitu atau umbi-umbian. Kentang sama umbi-umbian. Oke. Ketika bicara secara massal ya, berarti segala perizinannya, kemudian modalnya, aspek ekonominya gitu-gitu udah selesai dari tahap pengujian dan pengembangan ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari aspek teknisnya gitu ya, apa yang menjadi tantangan utama itu adalah ketika kita mengganti, berarti kan transisi ya, dari konvensional kepada yang biodegradable. Yang biodegradable itu cenderung lebih rumit dan lebih kompleks prosesnya ya. Lebih rumit, lebih kompleks dan juga lebih mahal. Oke, secara biayanya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan dari aspek non teknisnya adalah pemerintah itu kan di negara kita yang birokrasi ini gitu ya akan sangat susah memproduksi sesuatu untuk massal dan masalahnya dikomersialkan kan komersialnya dijual gitu. Ya jika tidak disupport oleh pemerintah maka kalau misalkan mau diproduksi secara massal ya harus pemerintah dulu yang harus diperoleh kayak gitu. Oke, sebenarnya sudah lumayan lumrah juga ya produksi bahan kemasan ramah lingkungan ini secara massal. Menurut aku kurangnya itu ada di promosinya, kurang adanya support dari eksternal gitu buat menyebarluaskan kemasan ramah lingkungan ini. Kurang di promosi ya pas aku pemasaran. Oke. Kimia berbahaya. Oke. Bahan alami itu berarti organik kan ya? Iya, organik. Dan organik itu cenderungnya berarti suka decay atau membusuk kan? Iya. Nah, ketika bicara biar tahan lama tanpa bahan kimia berbahaya ini hitungannya kayak pengawet itu berbahaya nggak? Berbahaya. Yang kayak berbahaya buat lingkungan gitu loh. Oke, maka kalau gitu solusinya cuma ada dua setahu aku. Entah kamu panasin sampai airnya kering, atau kamu bekuin. Kayak gitu. Cuman itu dua solusi yang paling proper gitu ya sebagai langkah awal. Kalau misalkan pakai langkah-langkah massalnya sih ada yang lebih kompleks, tapi mulai dari situ dulu. Oke, bahan kimia berbahaya ini maksudnya tidak aman untuk dikonsumsi dan tidak aman untuk lingkungan kan? Iya, betul. Oke, untuk pengeringan
yang aku pikirin sekarang tanpa bahan kimia sama sekali itu di air dry, di dehidrasi, atau sekedar kayak di dikeringin matahari gitu. Berarti dikeringin langsung Iya. matahari ya kan? Dijemur langsung. Dijemur. Kemasan. Kalau misalkan kita bicara tentang menjaga ketahanan dan kekuatan, Ya. mencegah dari mudah patah, Ya, mudah sobek, sobek, ya. gitu kan. Maka sebenarnya kalau menurut aku bisa pakai koproduknya sih sebagai supportnya. Bisa pakai lignin, bisa pakai selulosa gitu kan. Atau kalau misalkan mau pakai nanokomposit juga bisa sebenarnya. Oke. Tapi untuk bagian yang ini prosesnya agak rumit, jadi disarankan baca jurnalnya aja dulu kalau yang ini. Ya, Siap. itu aja. Oke, pertama-tama bicara dari sumber dayanya dulu ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang bahan-bahan demikian, maka kita biasanya pakai dari kayak limbah-limbah begitu kan Iya, ya. iya. Nah, dan Indonesia itu adalah salah satu negara, atau nanti dicek lagi ya, Iya. salah satu negara dengan penghasil carbon footprint terbesar. Ya, kalau populasi Iya. masyarakatnya banyak Iya. gitu ya. Dan salah satunya carbon footprint itu bukan dari kendaraan atau gas freon, tapi dari sisa makanan yang terbuang. Dari Oke. situ, kan ya. Ini masuk dari pertanyaan kamu kan? Masuk ya. Nah, bicara tentang soal efisiensi, jelas dari segi sumber daya itu sebenarnya banyak, melimpah. Tapi kalau misalkan variabel pembandingannya itu adalah plastik kayak gitu, dan dari aspek teknikalnya, maka jelas gitu. Untuk saat ini ya, Iya. untuk saat ini secara realistis, plastik konvensional lebih efisien kayak gitu. Konvensional itu plastik gitu ya? Ya plastik biasa kayak gitu. Menurutku ini tuh sangat tergantung banget sama misalnya bahan baku, sama juga proses industrinya. Misalnya kertas daur ulang lah misalnya. Nah, kalau kertas daur ulang itu kan itu kamu pakai serat daur ulang, jadinya kayak bahan bakunya sudah ada di langsung itu, gak perlu ambil dari pohon, gak perlu ambil dari mana. Nah, tapi proses daur ulangnya itu juga makan energi yang besar. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh bioplastik itu dapat lebih ramah karbon. Karena kalau bahan bakunya terbarukan dan prosesnya efisien, ya itu lebih mengurangi jejak karbon. Tapi kalau produksi bioplastiknya itu ada namanya fermentasi dan juga polimerisasi yang memerlukan energi yang besar juga. Jadi ya tergantung prosesnya aja kayak gimana. Oh, jadi efisien atau enggak itu tergantung prosesnya ya? Iya. Oke, kalau misalkan soal itu aku belum tahu ya, karena baru dengar. Tapi prodi kita itu waktu itu pernah mengadakan suatu workshop bareng RAPP. Kita itu membuat bioplastik. Bioplastik. Ya, Oke. bioplastik sama biokertas. Oh, Kan ya. ada biokertas, tapi kalau misalkan yang nyambung sama pertanyaan kalian, kami itu waktu itu ada acara CIS, Camorgi Innovation Summit, dan salah satu workshopnya itu adalah membuat bioplastik, kayak gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang riset atau penelitian lebih lanjut, kayaknya belum ada atau belum tahu ya, karena setidaknya untuk penelitian tersebut seharusnya bioenergi yang paling menjadi pionirnya kan ya. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau misalkan apakah aku tahu ada yang bioplastik itu, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang realistis, apakah itu logis atau enggak, bisa atau enggak kan ya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi peluangnya berapa persen? Pertanyaan kayak gitu ya. Pasti kemudian dengan bahan-bahan lainnya yang konvensional itu telah menjadi suatu kebutuhan sekunder bahkan primer dari manusia gitu kan ya, dan itu susah tergantikan. Dan pertanyaan kamu itu adalah soal peluang bisnis. Nah, ketika kita bicara tentang peluang bisnis, kamu harus memprioritaskan dulu plannya itu kayak gimana gitu kan, apakah realistis atau enggak, modalnya kayak gimana, aspek risikonya kayak gimana, dan apa keunggulan yang akan kamu jual. Sebagai contoh, bahan ini lebih ramah lingkungan, itu nggak cukup. Pertama yang harus kamu jual, ini lebih kuat, misal kayak gitu. Atau ini lebih ada multifungsi, misal kemasan plastik bisa sambil kamu makan setelah itu, kayak gitu. Nah itu kalau misalkan ada nilai jual tambahnya, maka peluangnya meningkat, kayak gitu. Oke, kalau sekarang itu tuh kayak masih kecil banget sih. Soalnya kategori kemasan ramah lingkungan ini masih
niche. Di situ nggak banyak yang tahu. Selain itu juga skalanya, skala biaya produksinya. Tadi kan udah dijelasin produksi itu kayak belum selesai produksinya itu kayak aku pati, habis itu ditambahin air, habis itu dicampurin gliserin, habis itu lanjut sudah lupa. Nah itu pun skalanya pasti kecil karena nggak banyak yang tahu, dan biaya yang dipakai pasti kecil juga, biaya yang diperlukan untuk pemasarannya. Jadinya produk yang di pasaran pasti lebih kecil, dan produk yang umum plastik kertas itu pasti bakal lebih banyak, jadinya lebih sering kalah saing. Jadi belum bisnisnya belum besar ya Kak, Iya. kecil. Oke. Mungkin tidak terlalu apple to apple ya. Iya. Jadi dulu aku tuh pernah ikutan lomba ya, dan saat membuat suatu produk inovasi produk, dan produk yang waktu itu kami buat itu membuat popok ya, Oh, popok. Jadi kan di popok itu ada satu bahan konvensional ya, dan si bahan itu kan tidak ramah lingkungan. Jadi ketika kita membuang popok itu kan anorganik ya, Iya. itu tidak terurai. Nah, aku sama teman-temanku itu mengganti si bahan-bahan plastik yang ada di popok itu dengan tebu ya, dengan tebu. Oke. Dengan jagung, dan sebagai supporternya tuh, sebagai koprodaknya Mhm. itu ada jerami gitu kan. Ada jerami Oke. juga, limbah kayak pertanian gitu, tahu kan? Iya, betul, Nah, betul. kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan rekomendasi ya, pertama baca jurnal itu jelas. Oke. Dan yang kedua, pertama mungkin kalian harus pahami dulu kayak SDG. Oh ya, SDG. Tahu kan Iya, SDG? tahu, tahu. Nah, SDG itu kalian pahami dulu, karena ketika memahami SDG, kalian itu akan menemukan ada beberapa SDG yang bertentangan sebenarnya. Contohnya gini, ada di FTSA kan ya? Iya. Nah, ada SDG yang mengedepankan sanitasi. Iya. Oke? Betul kan? Betul, betul. Nah, tetapi dalam praktiknya ada juga SDG yang mengedepankan industri. Iya. Oke? Sedangkan pada faktanya, faktor yang menyebabkan sanitasi rusak dan Iya. sungai tercemar apa? Dari industri. Betul kan? Betul. Nah, dari situ ada kontradiktif kayak gitu. Nah, itu yang kedua SDG. Dan yang ketiganya apa? Ya, kalian mulai praktikumnya itu. Oke. Kalian mulai praktikumnya itu. Dan yang keempat, kalau misalkan mau lebih pendalaman lebih jauh tentang penelitian ini, jangan hanya membaca jurnalnya, tapi realistisnya seperti apa. Karena suatu penelitian itu kan nggak berguna ketika nggak dipublikasikan, Betul. dan belum cukup berguna kalau nggak dikomersialkan. Betul. Kan kayak gitu, Siap. ya kan? Maka aspek ekonominya juga harus dipertimbangkan. Capex, Opex, revenue, CGT, dan sebagainya. Solusi untuk permasalahan ini adalah: 1. Bagi pemerintah, A. Memberikan subsidi atau potongan pajak untuk perusahaan yang menggunakan material ramah lingkungan. B. Membuat regulasi standar material ramah lingkungan untuk produksi massal. 2. Untuk pelaku usaha, A. Menggunakan material ramah lingkungan yang tersedia seperti daun pisang dibandingkan kertas nasi. B. Menggunakan model deposit return atau pengembalian wadah take away agar bisa digunakan kembali. C. Mengalokasikan modal untuk transisi ke material ramah lingkungan. Ketiga, solusi untuk masyarakat. A. Menyadari pentingnya beralih ke material ramah lingkungan melalui mengencarkan edukasi dan juga mempromosikan material ramah lingkungan. Dan B adalah membawa wadah atau tumbler sendiri saat take away untuk mengurangi sampah.